Saat ini saya bersama dengan Pak Saiful Hidayat selaku penyuluh pertanian di Kecamatan Propo dan juga Pak Irianto, petani yang membudidayakan labu madu. Kebetulan saat ini juga kita berada di tengah-tengah lahan labu madu. Nah, Pak Saiful, mungkin bisa dijelaskan nih Pak sejarah awalnya sebelum ditanam labu madu, nanam apa ini Pak? Ini awalnya sebelum tanam labu madu itu ada cabai dan sekitar-sekitarnya juga cabai. Kenapa kita pindah ke labu? Karena sudah 2 tahun terakhir ini cabai sudah kena virus yang luar biasa. Hampir satu desa itu kena virus. Maksud dengan tanam labu ini harapannya nanti itu petani-petani di sekitar itu bisa beralih ke labu madu. Harapannya seperti itu. Baik, kalau Pak Arianto sendiri gimana nih Pak untuk labu madu sendiri secara budidaya merasa lebih mudahkah atau bagaimana? Gampang banget ya. Dan apakah ada kendala juga Pak selama merawat labu madu nih Pak? Enggak ada. Masih lancar-lancar saja berarti ya Pak. Baik, kalau dari Pak Saiful sendiri terkait dengan budidaya labu madu sendiri ini sebenarnya tantangannya apa Pak? Tantangannya untuk labu madu ini adalah pertama, lahan-lahan yang di sekitar ini itu masih proyeksinya itu ke cabai. Dan ini apa namanya? Selain itu mungkin petani belum biasa tanam labu madu. Makan kemarin itu ya, ketika kita mencoba di sini dempel di sini labu ini, malah diketawain, diajak seperti itu. Seakan-akan labu ini tidak bernilai seperti itu. Tapi kita buktikan nanti bahwa dengan labu madu ini itu lebih prospek, lebih cerah, lebih bernilai dibandingkan tanaman yang lain. Baik, kalau pasarnya sendiri seperti apa Pak? Ya, pasarnya sangat terbuka sekali. Bahkan untuk pasarnya ini kita sudah ekspor ya. Kita sudah ekspor, kebutuhannya juga tinggi. Bahkan kita untuk memenuhi target kota itu masih kita kekurangan. Artinya satu desa misalnya atau satu kabupaten misalnya kita nanam labu madu kayaknya masih terbuka untuk pasarnya ini. Masih banyak pasar yang akan menyerap ya Pak ya. Baik, berarti harganya berapa ini Pak per kilogram? Untuk harganya ya karena kualitas ekspor ya itu bukan sekitar sih, sudah pasti soalnya itu 7.000 per kilo. Nah ini satu pohon ini minimal atau standar lah rata-rata seperti itu bisa 5 kilo. Satu pohon 5 kilo kita kalikan 7 berarti kan 35 dengan biaya per tanaman itu sekitar 10.000. Jadi masih ada margin sekitar 25.000 per tanaman. 2 kali lipat lebih ya Pak? 2 kali lipat lebih. Baik. Terkait dengan mungkin kendala perawatan Pak? Untuk kendala perawatan karena masih baru ya mungkin kendalanya nggak begitu besar. Nggak begitu besar kalau kendala perawatan. Cuman karena masih tanaman baru ya, petani itu masih perlu pendampingan gitu aja sih sebenarnya. Kita pendampingi, makanya saya sebagai penyuluh saya benar-benar intent mendampingi petani supaya bisa sukses seperti ini. Baik, kalau dari Pak Irianto sendiri apakah masih terus berencana nih Pak nanam labu madu ke depannya Pak? Iya, ingin nambah. Ingin nambah berarti ya Pak ya. Wah, ini sangat prospek sekali ya Pak ya. Ada satu lagi ya, saya sering cerita ke teman-teman itu bahwa dengan nanam labu madu ini kita akan membuat petani itu seperti pegawai. Artinya bisa berpenghasilan bulanan dengan nanam labu madu. Konkretnya seperti apa? Nanti saya konsep petani itu nanam 1.000 saja, 1.000 tanaman itu bisa berpenghasilan per bulan, asalkan rutin ya nanamnya ya, bisa berpenghasilan 5 sampai 7,5 juta per bulan. Asalkan rutin tiap bulan nanam seperti itu. Umur panennya berapa lama ini Pak? Umur panennya termasuk relatif singkat ya, cuma 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Kita kemarin itu hitung-hitungan sih sebenarnya. Hitung-hitungan kalau misalnya kita nanam 1.000 dengan asumsi per tanaman itu sekitar 5 kilo, berarti kan sudah sekitar 5 ton. 5 ton. 5 ton kali 7.000, berarti kan sekitar 35 juta. 35 juta. Biaya per batang itu 10.000. Berarti dikurangin 10 ya? Iya. 10.000 berarti masih ada 25 juta. Nah, untuk berproduksi itu katakanlah dari awal mulai dari ngolah lahan sampai panen itu maksimal banget itu ya. Itu 4 bulan. Jadi 25 dibagi 4 berarti kan sekitar 6 lebih ya? Iya. 6 juta lebih per bulannya itu. Nanti ke depan semoga di pemekasan itu
tercetus seperti Pak Iri. Jadi bisa nanam labu madu per bulan 1.000 dan bisa berpenghasilan 6 juta lebih per bulan. Seperti itu. Sudah sangat di atas UMR ya Pak ya. Betul. Cukup menjadi petani rutin ikut SOP seperti itu. Baik. Kemudian kalau berarti tidak ada masalah dengan pasar ini Pak? Kalau dulu ya terus terang ya sekitar 6 tahun yang lalu 2007 benar sekitar 6 tahun yang lalu kami itu nyari pasar sampai ke Jawa, sampai ke Kediri, ke Jombang, ternyata nggak dapat. Alhamdulillah tahun 2023 ini baru dapat pasar dan kualitas sudah bisa ekspor. Itu kita sudah aman di pasar. Jadi kami menanti pasar ini sudah 6 tahun. Dengan ada peluang pasar ini mungkin eman ya kalau nggak dimanfaatkan. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih pemanfaatan labu madu itu seperti apa sih Pak? Untuk labu madu ini sebenarnya banyak sih. Pertama, kalau yang untuk ekspor saya tidak tahu dibuat apa, tapi untuk lokalan misalnya ya, itu bisa dibuat puding, terus dibuat sayur, dibuat kosmetik juga. Terus kalau secara umum kalau di daerah-daerah itu, kalau di desa-desa itu biasanya dibuat kolak. Itu umum. Berarti manisnya Manis. hasil. Oke. Labu madu ini ya, selain manis, mungkin nanti hasilnya juga manis. Amin. Baik, mungkin kita sambil keliling-keliling ya, Boleh. sambil dipetik juga mungkin yang udah mulai Boleh. bisa dipanen ini Pak. Ya. Boleh.